warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Judana Arum Prastanika, NIM 0203211112. Di sini saya memerankan sebagai anggota KPU atau KAPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Ahmad Fakih dengan NIM 0203211113. Di sini saya berperan sebagai Kang Murad atau keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanif Al-Fauzi Dongoran, NIM 0203211114. Saya di sini sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Syahjuaro dengan NIM 0203211115. Kali ini saya akan berperan sebagai Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jalani dengan NIM 0203211116. Di sini saya berperan sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelika Bunga Tiara Maharani dengan nomor NIM 0203211117. Di sini saya berperan sebagai anggota KPU, yaitu Kak Susanti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalkauzar Fajrin Aprilian dengan nomor NIM 0203211118. Di sini saya berperan sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kalagoji dengan NIM 020321 berperan sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di acara sosialisasi pemilihan umum kepada pemula yang kami adakan di STM Cadika Mesra, Desa Durian Untuh. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Nama Abang Dalang, yang cewek baju jilbab abu-abu namanya Kak Susanti, yang jilbab hitam namanya Kak Meme. Abang ada arahan sebentar. Mengapa kami melakukan sosialisasi ini terlebih dahulu? Karena kita sebagai negara demokrasi, tentu pemilihan umum sangat penting bagi kita untuk menentukan para pemimpin Indonesia nantinya. Nah, oleh karena itu, kalian sebagai pemula, suara kalian sangat menentukan masa depan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas? Ada dua hal. Yang pertama, kenali calon-calon kandidat pada peserta pemilu nanti. Yang kedua, kenali bagaimana seluk-beluk setiap anggota tersebut dengan teliti supaya tidak terpengaruh oleh hoax-hoax yang ada di media. Nah, materi sosialisasi akan disampaikan oleh Kak Meme dan Kak Susanti. Pada Kak Meme, Abang silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Kak Mai akan jelasin kepada kalian gimana sih cara-caranya memilih sebagai pemilih pemula. Nah, pertama itu ada apa sih Kak? Yang pertama, pastikan nama kalian, nama adik-adik terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap yang biasanya ditempelkan di mading informasi di rumah kepala dusun atau RT RW adik-adik setempat. Nah, selanjutnya kalau nama kalian sudah terdaftar, nah mulai nih kalian kenali calon-calon yang akan kalian pilih, kenali latar belakangnya, kenali program-programnya, dan juga karakter orang yang akan kalian pilih agar suara adik-adik tidak salah pilih. Nah, ketika nama kalian sudah ada daftar calon yang akan kalian pilih, selanjutnya kalian datang ke TPS atau tempat pemungutan suara. Jangan lupa ketika kalian datang membawa IKTP dan juga surat undangan yang sudah dibagikan sebelumnya.
Nah, selanjutnya setelah di TPS, nanti kalian akan diarahkan untuk proses-proses selanjutnya. Nah, yang pertama biasanya kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Selanjutnya, menunggu dipanggil untuk diberikan surat suara. Nah, berikut ini adalah contoh surat suara yang akan diberikan kepada adik-adik. Nah, untuk sebagai contoh, pada pemilu 2019 ada 4 surat suara. Untuk selanjutnya tergantung bagaimana pemilu selanjutnya. Baik, setelah kalian mendapatkan surat suara, silahkan kalian bawa surat suara tersebut ke dalam bilik, kemudian coblos menggunakan alat yang ada di dalam bilik. Jangan sampai menggunakan alat yang selain di dalam bilik tersebut. Pastikan kerahasiaannya calon-calon yang kalian pilih ya adik-adik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Susanti. Kak Susanti, silahkan. Baik, terima kasih Kak Memei. Sebelum kakak menyampaikan materi yang akan kakak berikan, di sini akan kakak tampilkan video tentang bagaimana cara mencoblos yang benar. Disimak ya adik-adik videonya. Wah, lama nih nampilin videonya. Adik-adik harap tertib ya. Mic-nya tolong lihat. Oh, baik, Pak. Mohon maaf. Untuk adik Al-Ghazali ini jangan tidur ya, harus ini dia tata cara mencoblos nih pada pemilu materinya 2019. kakak-kakaknya. Pada pemilu 2019 ada 5 jenis surat suara. Surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, DPD RI, dan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Cara mencoblos surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Surat suara kamu akan dinyatakan sah jika yang pertama, mencoblos pada nomor urut caleg atau nama caleg, disertai nama partai dan atau nomor partai atau lambang partai. Maka, surat suara kamu akan dinyatakan sah pada nama caleg dari partai yang bersangkutan. Yang kedua, mencoblos pada nomor urut caleg dan atau nama caleg saja, maka surat suara kamu akan sah untuk nama caleg dari partai yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kamu mencoblos pada garis di antara nama caleg, maka surat suara kamu akan sah untuk suara partai. Bagaimana jika kamu tidak mempunyai pilihan nama caleg? Yang kamu lakukan cukup mencoblos pada kolom nama partai saja. Berarti suara kamu akan sah untuk suara partai. Jika kamu mencoblos pada garis di kolom partai, maka suara kamu akan sah untuk suara partai. Suara kamu tidak sah jika kamu mencoblos nama caleg di satu partai namun mencoblos partai lain yang bukan pengusungnya. Suara kamu juga tidak sah jika kamu mencoblos di luar kolom partai. Tata cara mencoblos surat suara pada pemilihan DPD RI. Surat suara kamu akan dinyatakan sah jika kamu mencoblos satu kali pada nomor urut atau foto atau nama anggota DPD. Maka surat suara kamu akan sah untuk calon anggota DPD yang kamu coblos. Sebaliknya, surat suara kamu akan tidak sah jika kamu mencoblos pada dua kolom calon yang berbeda atau kamu mencoblos di luar kolom calon manapun. Tata cara mencoblos surat suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden.
Jika kamu mendukung pasangan nomor urut 01, maka kamu bisa mencoblos pada nomor 01 atau pada bagian foto, atau bisa juga pada nama paslon baik capres maupun cawapres. Kamu juga bisa mencoblos pada lambang partai pengusung yang ada di bagian bawah. Kamu akan dibebaskan mencoblos pada lambang partai pengusung manapun yang kamu suka. Jika kamu adalah pendukung pasangan nomor urut 02, kamu bisa mencoblos pada nomor urut 02 atau pada bagian foto paslon dan juga pada nama paslon capres maupun cawapres. Kamu juga bisa mencoblos pada lambang partai pengusung yang ada di bagian bawah. Kamu akan dibebaskan mencoblos pada lambang partai pengusung manapun yang kamu suka. Sementara itu, surat suara kamu akan dinyatakan tidak sah jika kamu mencoblos paslon 01 tapi kamu juga mencoblos paslon 02. Atau kamu mencoblos di luar area kolom paslon keduanya. Dengan begitu, surat suara kamu dinyatakan tidak sah. Ingat ya, kamu harus mencoblos menggunakan alat yang sudah disediakan di bilik suara. Jika kamu mencoblos dengan tangan, pena, ataupun rokok, surat suara kamu dinyatakan tidak sah. Setelah mencoblos, kamu bisa melipat lagi surat suara itu dan memasukkannya ke dalam kotak suara sesuai dengan jenisnya. Ayo ke TPS, pilihanmu menentukan 5 tahun ke depan. Jangan lupa subscribe ya! Nah, selanjutnya ini adalah nomor 6, yaitu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Jadi, setelah adik-adik semua mencoblos, pasangan yang telah adik-adik pilih atau anggota yang telah adik pilih menggunakan alat yang ada di dalam bilik suara, surat suara tersebut harus adik-adik lipat supaya kerahasiaannya terjaga dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Yang ketujuh adalah celupkan jari adik-adik yang telah mencoblos ke dalam tinta. Hal ini bertujuan sebagai tanda bahwa adik-adik telah memilih atau telah mencoblos di TPS tersebut. Dan ini adalah denah pemungutan suara yang berada di TPS. Dari yang telah dijelaskan tadi, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Adik-adik, Siap, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Saya mau nanya, bagaimana jika surat suara di TPS itu habis? Terima kasih, Kak. bisa diulang pertanyaannya, Dik? Jadi saya mau nanya, bagaimana jika surat suara di TPS itu habis? Oh, seperti itu. Jika surat suara di TPS sudah habis, sementara masih ada pemilih yang antri, maka pemilih akan diarahkan untuk mencoblos di TPS lain yang terdekat. TPS lain yang terdekat itu adalah yang masih dalam satu wilayah kerja PPS, sesuai alamat pemilih di EKTP atau SKED. Di TPS terdekat itu habis juga, pemilih disarankan untuk mencoblos di TPS lain pada kelurahan atau desa terdekat. Seperti itu ya adik-adik. Ada lagi nggak yang ingin bertanya ini? Siap saya, Bang. Ya, silakan. Baik, pertanyaannya kenapa yang
orang yang tidak waras atau ODGJ bisa melakukan pemilih ataupun pemilu. Kenapa orang dengan gangguan jiwa, bagaimana tadi Dek, tidak bisa memilih ya? Tidak Bang, bagaimana orang yang tidak waras tadi, kenapa bisa ikut pemilihan Bang? Kenapa bisa ikut pemilu? Pertanyaan adik tadi, bagaimana orang yang terkena gangguan jiwa bisa ikut pemilu? Begitu? Iya, kenapa Kak? Alasannya kenapa? Kan dia itu sedang terganggu kejiwaannya. Kenapa dia diikutkan untuk memilu? Kalau setahu kakak, orang yang terkena gangguan jiwa itu tidak bisa mengikuti pemilu. Jadi dia tidak akan mendapat surat undangan dan surat suara. Seperti itu. Bisa bantu menjawab. Sebenarnya orang dalam gangguan jiwa itu untuk melakukan pemilihan itu baru terjadi untuk tahun 2019, tahu Abang. Karena dari KPU sendiri menganggap mereka masih warga negara Indonesia yang masih ada hak pilihnya di situ, Dek. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau lebih jelasnya, kakak nggak tahu kok tanya saya. Ya, baik Bang. Mohon maaf jika pertanyaannya kurang jelas. Oh, bagus. Karena di daerah saya ada yang seperti itu, Bang. Oh. Di daerah kamu banyak orang gilanya? Enggak juga, Bang. Enggak. Ada banteng nggak? Ya, adik-adik tampaknya sangat-sangat mengantuk ini ya. Bagaimana kita latihan jargon dulu? Siap, Bang. Yo, on cam yo adik-adik. Nanti ada kuis nih, siap jargon. Adik-adik, on cam. Woi. Bang. Siap-siap mulu dah. Itu Ucok, on cam Ucok. On cam, unmute. Ya, kalau Abang bilang KPU yes, kalian jawab golput no ya adik-adik. Siap, Bang. Siap, Bang. Siap ya. Oke. KPU yes. Golput no. Sekali lagi. KPU yes. Golput no. Lebih keras. KPU yes. Golput no. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi kalau ada yang merhatiin, Abang mau ngasih kuis nih. Kuisnya yang bisa jawab nanti dapat door prize. Ya, kita mulai ya. Izin memotong, Bang. Nih. Ya, Buat kenapa, Kang Murad? yang mau ikut kuis, harap tertib juga ya. Jangan sampai saling selip-selip, menyelip. Ya, terima kasih Kang Murad atas kerjanya yang sangat luar biasa keras. Baiklah, kita mulai kuisnya ya. Tadi setelah kita memasukkan kartu ke dalam kotak, apa yang dilakukan lagi? Yo, yang bisa angkat kaki, angkat tangan. Yo, present adik-adik. Adik-adik. Siap, izin menjawab, Bang.
Ya, Arnold Saipul. Tampaknya semangat sekali, Arnold. Ya, jadi setelah kita memilih, kemudian kita lipat kartu suaranya, kemudian dimasukkan ke dalam bilik suara, ke dalam kotak suara. Nah, setelah itu kita mencelupkan jari kita sebagai tanda kita telah memilih. Oke, Jari apa seperti dulu itu, nih? Bang. Jari jempol apa? Pokoknya jari tangan lah, bebas mau yang mana aja. Bagus. Kita beri applause dulu. Ya. Terakhir ya, kuis terakhir. Sebutkan 5 nama ikan. Enggak, salah. Itu presiden. Abang cuman pemilu biasa. Tinta warna apakah yang ada saat penyelupan ibu jari atau jari tangan? Warna apakah? Itu Izin menjawab, Bang. ya, Ucok. Sangat semangat sekali, Ucok. Ayo, Ucok. Tinta untuk mencoblos itu berwarna ungu, Bang. Ya, kenapa itu, Ucok? Ya karena berwarna ungu, Bang. Oh, bagus sekali. Luar biasa. Beri applause. Nanti yang sudah bisa menjawab, nanti dikirim ya. Dari JNE atau JNT atau pos terdekat. Mungkin itu saja sosialisasi dari kami. Sebelum Abang tutup, jargon dulu nggak nih? Jargon dulu, biar semangat. Jargon dulu. Oke, biar semangat ya. Yuk. Biar semangat nanti nih ikut pemilunya nanti. Jadi kita jargon, oke. KPU yes. Golput. Golput. Nah. Sekali lagi. KPU yes. Golput. Golput. Nah. Lebih keras. KPU yes. Golput. Nah. Ya, tangan dulu. Ya, abang-abang dan kakak-kakak pamit live dulu ya adik-adik. Semoga adik-adik menjadi pemilih pemula yang bagus dalam memilih kandidatnya. Pilih sesuai hati dan sesuai akal. Oke? Abang dan kakak izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dalang, Kak Susanti, dan Kak Mimi. Ya adik-adik. Sama-sama. Sama-sama. Dah. Bye.